Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati dengan percaya dan gembira menyambut pemberitaan firman saat ini. Sehati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya sembahan dan pujian kami bagaikan korban bakaran yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Kami semua bersukacita karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Meskipun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan menjamah kami anak-anak-Mu satu persatu. Dan sekarang Bapa, dengan gembira dan percaya, kami siapkan hati untuk menyambut pemberitaan firman Allah. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, agar kami tidak hanya mendengar dengan senang dan memahami serta percaya, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah hari Minggu pertama setelah hari raya peringatan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Karenanya, saudara hendak saya ajak untuk memahami kebenaran firman Allah, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di antara dan melalui para murid-murid. Dan nama Tuhan Yesus semakin dikumandangkan. Pemberitaan Injil dilakukan di mana-mana dan mukjizat-mukjizat menyertai. Pemberitaan firman Allah saat ini saya beri judul, Ketika Berani Melangkah dengan Iman. Tujuan dari khotbah saat ini adalah, sudah sekian lama kita mengikut Tuhan Yesus. Sudah begitu sering, bahkan banyak kita mendengar, kita membaca, kita memahami kebenaran firman. Dan khususnya pada hari raya Pentakosta seminggu yang lalu, bersama kita memahami kebenaran firman bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga itu telah mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita, orang-orang percaya, seperti menyertai para rasul dahulu. Roh Kudus hadir, menolong agar setiap orang percaya berani dan berhasil dalam bersaksi bagi Tuhan. Roh Kudus menolong dalam doa, Roh Kudus menolong bagaimana kita hidup seturut firman-Nya untuk takut akan Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Dan minggu lalu juga saya sampaikan Roh Kudus menolong untuk kita dapat menahan diri, mengendalikan diri kita dalam pelbagai situasi dan kondisi. Apalagi di tengah-tengah kejadian luar biasa, merebaknya virus corona yang sampai hari ini belum juga berakhir. Untuk itu maka sejauh apa yang kita pahami tentang kebenaran firman Allah, kita harus melakukan tindakan yang nyata. Memang tidak mudah, tetapi acap kali sesuatu itu akan dapat berhasil dilakukan pada langkah yang pertama. Dalam kitab Kisah Para Rasul, pada pasal yang ketiga, kita akan membaca bagaimana dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus dan Yohanes putra Sabdi. Mereka telah
memberanikan diri untuk melangkah dengan iman sesuai amanat Kristus. Dan terjadilah peristiwa yang luar biasa. Tidak hanya seorang yang sakit lumpuh sejak lahirnya disembuhkan, tetapi peristiwa itu bagaikan membuka pintu yang selama ini tertutup untuk Injil tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tentang Yesus dari Nazaret, Mesias yang dijanjikan itu menjadi terbuka. Karena sejak hari itu begitu banyak orang tidak hanya menyaksikan ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka masih ada di Yerusalem berziarah, dan mereka juga menjadi saksi mata ketika dalam nama Tuhan Yesus orang lumpuh disembuhkan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 mulai ayat 2, demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka, menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lalu ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara-saudara, tentu itu sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan. Di depan tadi sedikit kami singgung bahwa di hari raya Pentakosta, ribuan peziarah dari seluruh muka bumi berkumpul di Yerusalem, dan kemudian mereka menyaksikan bagaimana Allah menggenapkan janjinya, mencurahkan Roh Kudus ke atas orang-orang percaya. Dan lalu para rasul ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Itu menjadi awal yang luar biasa. Dan ketika kemudian Petrus dengan berani berdiri dan menyampaikan penjelasan bahwa hal itu terjadi sebagai kegenapan janji Allah melalui Nabi Yoel, bahwa di akhir zaman Allah akan mencurahkan Roh-Nya dan terjadi mukjizat. Kemudian orang-orang itu terbuka matanya bahwa Yesus dari Nazaret yang beberapa hari lalu telah ditangkap, disiksa, dibunuh, digantung di atas kayu salib, sesungguhnya dia adalah Mesias, Juru Selamat yang selama ini ditunggu-tunggu. Apalagi ketika mereka mendengar kabar Yesus yang mati di salib itu dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati, dan disaksikan ratusan orang naik ke surga. Oleh penjelasan Petrus yang dipenuhi Roh Kudus itu, orang-orang pun terbuka hatinya. Kisah Para Rasul pasal 2 menjelaskan hari itu ada 3.000 orang yang dibaptis, mengaku percaya,
dan dipersekutukan di dalam persekutuan orang percaya milik Kristus, itulah gereja. Dan tentu hari-hari itu masih banyak peziarah yang ada di Yerusalem. Sehingga ketika peristiwa yang tadi baru saja kita baca, bagaimana seorang lumpuh yang sejak lahirnya tidak berdaya dan tiap-tiap hari diusung di satu tempat yang sangat strategis, di dekat gerbang indah di Bait Allah. Dalam nama Yesus, orang lumpuh itu disembuhkan seketika. Itu menggemparkan sekali. Tapi sekali lagi saudara, yang pertama dari peristiwa ini adalah karena Petrus dan Yohanes berani melangkah dengan iman. Maksudnya apa? Dua orang rasul ini meyakini firman Allah. Bahwa Tuhan Yesus telah memberikan amanat kepada para murid. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Dan saya tidak membaca Injil Markus pasal 16 ayat 15, 17 dan 18. Tuhan Yesus memerintahkan para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terjemahan bahasa Indonesia, segala makhluk ini adalah seluruh umat. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Petrus dan Yohanes dan para murid yang lain mendengar amanat ini. Apalagi sebelumnya Tuhan Yesus juga telah memberikan penekanan. Itu ayat yang sangat terkenal dan minggu lalu pun kita baca bersama. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, Petrus dan Yohanes tidak hanya mendengar perintah dan mengaminkan. Kalau bahasa kita sekarang berkata, siap, laksanakan. Tetapi Petrus dan Yohanes bagaimana juga para murid lain sangat yakin akan firman Allah. Jauh sebelum masa itu, melalui Musa, umat Allah telah diajarkan. Itu ada di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia atau Allah berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menempatinya? Itu penjelasan Musa. Beberapa ratus tahun kemudian, Nabi besar Yesaya pun mengatakan itu dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku, itu kata Allah, yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia, firman itu, akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan.
Firman Allah melalui Musa dan melalui Yesaya ini, kemudian tentu oleh ilham roh, Rasul Paulus seolah-olah menyimpulkannya. Sebagaimana dalam surat Roma pasal ke-9 ayat yang ke-6a, bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Petrus memegang teguh keyakinan ini. Allah berfirman tidak mungkin berdusta, tidak akan menyesal. Allah berfirman, Ia sendiri yang akan melakukannya. Sebab tidak akan pernah ada firman Allah yang sudah keluar dari mulutnya itu akan kembali dengan sia-sia. Sebab firman Allah tidak pernah gagal. Petrus meyakini itu. Apalagi ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid tentang akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, itu dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, maka pada ayat 14 Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, sabda Tuhan Yesus, aku, Tuhan Yesus sendiri akan melakukannya. Ini oleh Petrus dipegang teguh. Itu sebabnya maka ia berani melangkah. Kalau Bapak Ibu Saudara mengamati, inilah mukjizat yang pertama yang terjadi, yang dilakukan oleh para murid. Mukjizat yang menggemparkan kota Yerusalem. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam situasi kondisi apapun, mari kita harus berani melangkah dengan iman. Apa yang kita tahu, itulah pengajaran kebenaran firman Allah. Dan kemudian kita pahami dan kita yakini di dalam hati kita, itu perlu kita praktekkan, kita amalkan. Kapan Bapak Ibu Saudara? Ya, seperti sekarang dalam situasi kondisi yang masih tidak menentu sekarang ini. Musuh kita tidak kelihatan oleh mata. Virus ini tak nampak oleh mata. Cara bekerjanya pun begitu rupa sehingga menyebabkan manusia menjadi selalu was-was. Coba bayangkan saudara, sebuah kebiasaan tradisi yang baik yang turun-menurun selama ini kita warisi dari orang tua dari orang tuanya lagi, dan begitu seterusnya. Apapun agamanya, apapun sukunya, ketika bertemu teman lain bersalam-salaman. Bahkan tidak sedikit yang berangkulan, istilah anak muda cipiki. Tapi gara-gara virus corona, sesuatu yang sudah menjadi kebudayaan dan orang mengatakan ketika bertemu orang kita tidak mau salaman. Apa katanya? Sombong orang ini. Tidak tahu adat orang ini. Tidak kenal sopan santun. Tetapi sekarang kalau orang ketemu yang lain bersalaman, malah dia dimarahi, saudara. Dia akan ditegur. Jadi artinya apa? Situasi kondisi dalam kejadian luar biasa akibat corona ini sungguh-sungguh menjungkir balikkan tidak hanya ekonomi, tetapi juga kebiasaan dan lain-lainnya. Ada beberapa orang punya kebiasaan dan ternyata di barat pun begitu, kalau bersin, mungkin saya salah, tetapi ada orang punya kebiasaan kalau bersin, God bless.
Saudara kita sepupu yang lain pun kalau bersin mereka mengucapkan kata-kata Allah itu besar. Tapi sekarang saudara, kalau bersin berani keras-keras, apalagi sampai berkata Tuhan memberkati, akan ditegur keras. Sebab kita pun juga itu sebabnya harus memakai masker ketika keluar rumah. Apalagi ketika kita kurang sehat, harus pakai masker. Saudara bisa bayangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Lalu mencuci tangan pun. Oh saudara, orang Indonesia ini walaupun secara guyon dikenal sakti saudara. Apa saja dimakan. Dan kalau cuci tangan cukup hanya dengan air, dengan tempat yang sedikit saja. Sudah. Dan lalu mungkin tangan itu dioleskan di bajunya atau apa. Langsung makan dengan tangan, lahap sekali. Tapi perhatikan sekarang. Orang tidak berani seperti itu. Mungkin ini joke. Setelah sekian bulan kita melewati masa kejadian luar biasa, ada yang berubah pada tampilan kita. Apa saudara? Mungkin jangan-jangan telapak tangan kita ini sekarang menjadi semakin putih. Karena apa? Kita sehari cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir berapa kali? Enggak terhitung saudara. Entah itu saking takutnya atau khawatirnya atau juga moga-moga karena kesadaran. Nah saudara, dalam keadaan seperti ini bagaimana kita? Ayo kita teladani Petrus dan Yohanes. Saudara dan saya harus berani melangkah dengan iman. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Jauh sebelumnya dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 29 sudah dikatakan apa yang masih rahasia, yang masih misteri, itu bagiannya Tuhan. Tapi apa yang kita tahu, lakukan itu. Kamu dan anak-anak keturunanmu. Itu tentu banyak hal. Apa yang kita tahu dari kebenaran firman. Tetapi salah satunya adalah bahwa jikalau kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang melakukan, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dalam nama Yesus kita bisa mengusir setan-setan. Tuhan berfirman dan Tuhan sendiri yang melakukan. Maka mari kita mulai. Tentu ini tidak dimaksud saudara saya dorong keliling putar kemana-mana. Nantang setan di mana-mana. Karena dalam nama Yesus setan akan saya usir, bukan seperti itu. Saya juga bukan sedang mendorong saudara atas nama iman, berani saja. Walaupun sekarang ini masih PSBB, atau tidak lama lagi mungkin kita masuk pada masa disebut new normal, kegiatan apapun dilakukan tapi masih harus mengikuti protokol kesehatan. Lu kan sudah ada firman Allah, ada contoh. Minggu tanggal 7 Juni. Bahwa seperti Petrus kita harus berani melangkah dengan iman. Jadi ayo kita jalan saja. Mau ke mall, mau ke pasar, mau bepergian, mau hadir di kerumunan yang besar atau kita mengundang orang yang banyak. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kita harus berani melangkah dengan iman. Saudara, saya tidak sedang dalam posisi itu. Berani melangkah dengan iman seperti pada awal-awal pemberitaan firman di masa kejadian luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya pada tanggal 22 Maret, pertama kali kita tidak bisa ibadah di gereja, tetapi di rumah masing-masing. Saya sampaikan bahwa iman itu selalu bekerja sejajar dengan hikmat. Hikmat itu kebijaksanaan yang dari Allah karena iman bukan meniadakan akal sehat. Dan kalau kita itu orang yang bijak, tahu ada bahaya, kita akan menjauhi. Bukan lalu atas nama iman menerjang masuk. Memang Bapak Ibu ada kalanya
situasi, kondisi begitu rupa dan tidak ada pilihan, kita harus melangkah dengan iman. Tetapi yang saya maksud dengan pemberitaan firman hari ini adalah ketika kita menjalani kehidupan kita sekarang ini, katakanlah di era yang tidak menentu ini, boleh melakukan kegiatan, boleh bepergian, boleh melakukan apapun, tetapi dan seterusnya. Dengan hikmat Allah kita melangkah dengan iman. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur dan menasihatkan kami, agar kami berani melangkah dengan iman. Apa yang selama ini kami dengar, kami pelajari, kami pahami, dan kami percaya, kiranya itu Roh Kudus membantu kami untuk kami berani mengamalkannya. Berani untuk bertindak dengan iman sesuai dengan firman Allah yang sudah selama ini kami dengar, kami renungkan, kami yakini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara saudara kami di sini yang bimbang hatinya oleh karena berbagai hal, kiranya firman Allah menerangi hatinya, membuat hatinya tenang, pikirannya terang untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa jikalau ada di antara saudara kami selama ini seolah-olah doa permohonannya
tidak ada jawab. Jerih lelah, bahkan mungkin pelayanan dan pengorbanannya bagaikan melempar batu di lautan. Maka kami percaya Tuhan sedang mendidik, mengingatkan kami. Jangan-jangan motivasi kami kurang benar. Jangan-jangan tujuan kami kurang tepat, seperti orang lumpuh yang selalu ada di dekat gerbang indah di bait Allah itu. Karenanya ya Tuhan, oleh terang firman-Mu, tolonglah kami semua. Belum terlambat jikalau kami memperbaiki apa yang salah selama ini. Mungkin kami tidak menyadari, tetapi firman dan roh-Mu mengingatkan kami. Jadikan kami semua pelaku firman. Memberkati Bapa di surga, agar saudara kami yang mengalami kesulitan, bahkan mungkin ada yang sedang terpuruk ekonominya, terpuruk keuangannya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengulurkan tangan, menolong, memberkati saudara kami ini. Selama ini mungkin menghadapi pintu-pintu yang tertutup, dalam nama Yesus, bukakanlah pintu berkat-Mu Tuhan. Celikkan mata batinnya untuk melihat peluang, melihat kesempatan yang baik yang Tuhan sediakan. Dan kemudian berani melangkah dengan iman. Bahwa Tuhan berfirman, Tuhan yang melakukan. Dan bahwa tidak ada firman Allah yang gagal. Tidak ada firman yang keluar dari mulut Allah yang kembali dengan sia-sia. Jikalau kami percaya dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk situasi kondisi negeri kami, khususnya kota kami di mana kami tinggal. Tuhan bertindak, kiranya badai karena virus corona ini segera berlalu dari negeri kami, dari kota kami, dari lingkungan kami. Dan jikalau pemerintah telah menetapkan bersama-sama juga dengan masyarakat dunia ini, kami berani melangkah melakukan kegiatan, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati baik pihak pemerintah maupun kami masyarakat luas. Kami jemaat Tuhan dengan menahan diri, takut akan Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami. Kami akan bekerja lagi. Kami akan melakukan kegiatan yang lain. Mungkin anak-anak cucu kami pada waktunya mulai sekolah dan kuliah, bepergian dan berkunjung apapun yang diperlukan. Tetapi biarlah kami tetap dengan kewaspadaan, sekalipun tidak perlu ketakutan. Terima kasih Bapakku, berkati pemerintah kami Indonesia, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para ketua-ketua lembaga tinggi negara, pimpinan badan-badan nasional, lebih-lebih ketua gugus cepat penanganan penyebaran virus corona dan aparatnya sampai ke daerah. Tuhan memberkati. Dokter-dokter, perawat, para medis, petugas rumah sakit yang lain, para relawan, Tuhan memberkati melindungi mereka. Aparat keamanan Polri dan TNI, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang pekan ini, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sepanjang bulan Juni ini, kami serahkan dalam penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dan sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan, kami hendak berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, ratakan jalan-Mu di dalam dan melalui kehidupan kami, anak-anak-Mu. Saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat tangan dengan iman, menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua berkat-berkat Tuhan. Terimalah pertolongan-pertolongan Tuhan, alamilah pembelaan Tuhan yang ajaib, anugerah Allah yang mulia dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara sepanjang hari ini, sepanjang bulan Juni ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin.